warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada detik ini, Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat sehat walafiat. Dan tentunya yang paling besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Dua nikmat tersebut tidak mudah dan tidak gampang dirasakan dan nikmati oleh saudara-saudara kita yang berada di pedalaman pelosok penjuru negeri. Kita merupakan hamba yang sangat beruntung, Bapak Ibu. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Habibah kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minad dhulumati ilan nur, minal jahiliyah ilal islamiyah. Mari kita awali ngaji siang kita hari ini, talkshow siang hari ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah hikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sangat indah, yang sangat merdu dari salah satu dai kita yang kita tugaskan di Jawa Timur, yaitu Ustadz Wahid Hashim. Falyatafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim
برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Ustaz. Semoga antum dan kita semua mendapatkan keberkahan atas tilawah tersebut. Ustaz, Afan Ustaz, boleh tanya dikit-dikit Ustaz? Iya Ustaz. Antum ditugaskan sejak kapan Ustaz? 2021 awal Ustaz, bulan Januari. Oh, ya Masya Allah. Jadi periode 2020 ya. Berarti Yes. minimal 2022 Ustaz ya. Yes. Rencana menetap terus Ustaz ya? Belum tahu sih. Masya Allah, sangat indah, sangat merdu banget ini suara Ustadz Wahid Hashim ini. Jamaah rahimakumullah. Beliau ini salah satu mahasiswa alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang di Kampung Bulu Setia Mekar. Jadi beliau sedang dalam masa pengabdian minimal kurang lebih 2 tahun. Dan masih single Ustaz? Atau sudah jauh? Oh, masih single, Masya Allah. Masih single ya, masih belum menikah ya. Baik, jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Oh iya, Ustaz. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim dari saya pribadi yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ustadz Adian Husaini, Ketua ataupun Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Ustadz Dwi Budiman Asiroji, dan tentunya yang selalu membersamai kami, Direktur Lasnas Dewan Dakwah, Bapak Catur Waluyo. Semoga kita semua, para guru-guru kami, para jamaah, para dai-dai kami yang berada di pedalaman, selalu Allah berikan kesehatan, sehat yang afiah. Amin, amin, ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talkshow ini dakwah pedalaman The Series yang ketiga ini, insya Allah. Sebelumnya itu kita ngobrol-ngobrol dengan dai kita yang berada di Kepulauan Mentawai, Ustadz Agus Nadi, dan yang kedua itu dengan Ustadz Evan Al-Farisi itu di Kepulauan Aru, Dobo, Maluku, ujungnya Maluku. Dan yang saat ini yang ketiga yaitu insya Allah kita akan ngobrol bareng-bareng, akan langsung lihat dai kita yang berada di pedalaman pelosok negeri, pedalaman Papua Barat, tepatnya kurang lebih di Desa Arandai, yaitu Ustadz
Kabir Kokop. Ini khas ya, ciri khas, dan kita sedikit takjub gitu. Kabir Kokop agak unik dan agak lucu begitu ya bagi masyarakat Jawa gitu ya. Ini marga atau apa? Kalau mohon maaf Ustadz Kabir, kalau di Jawa kokop itu ya kayak ngokop minum minum langsung di mangkok gitu masyarakat Jawa ya. Tapi sebelum kita ngobrol langsung dengan Ustadz Kabir Kokop, mari kita saksikan bersama sekilas video beliau. Nama saya Kabir Kokop. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nathir. Saya berasal dari Papua Barat, Kabupaten Teluk dan kampung saya adalah Arandai. Cita-cita saya waktu kecil adalah ingin menjadi seorang ustadz. Di saat teman-teman yang lain tidak ingin menjadi seorang ustadz, saya yakin dan bertekad untuk menjadi seorang ustadz. Kenapa saya memilih untuk menjadi seorang ustadz? Karena di saat saya masih usia kecil, belajar membaca Al-Quran masih sangat minim. Kita di sana mendapatkan seorang ustadz yang bisa mengajar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi apa yang terjadi? Ustadz belum kunjung datang. Di saat itu juga saya memutuskan dan bertekad yakin saya akan keluar dari kampung menuju kota Jakarta untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran yang lebih baik. Dan akan kembali ke bumi Papua, khususnya pada kampung saya, untuk mengerjakan ilmu agama dan terkhusus lagi Al-Quran kepada masyarakat yang di kampung saya, kampung Arandai. Itu adalah cita-cita utama bagi saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Masya Allah. Kita saksikan bersama tadi, Pak Bu, ya, sekilas foto-foto, video-video kegiatan beliau. Kami saya pribadi sebagai pelaku dakwah di pedalaman yang merasakan hal itu hingga detik ini, kalau melihat teman-teman adik-adik kami yang bertugas di pedalaman itu selalu merinding, Pak. Selalu merinding, dan ingin rasanya terus menyebarkan syiar agama kita ini ke pedalaman pelosok penjuru negeri. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Kabir Kokop ini asli anak Papua, asli anak Arandai, kampung Arandai. Nah, nanti kita tanya-tanya beliau kenapa kemudian bisa sekolah di Dewan Dakwah, dan seperti tadi kita saksikan bersama, cita-cita yang sangat luar biasa, cita-cita yang sangat jarang diucapkan dari seorang pemuda, seorang anak-anak. Ya. Ini anak asli pribumi Papua Barat yang mempunyai cita-cita yang
luhur, cita-cita yang sangat luar biasa. Dan ini nggak gampang direalisasikan. Baik, jamaah rahimakumullah, kita undang bersama Ustadz Kabir Kokop untuk hadir bersama kita, untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama kita. Nanti jamaah bisa langsung bisa bertanya, dan kita bisa langsung interaksi walaupun dengan virtual Zoom ini. Sebelumnya tadi agak telat ya, Bapak Ibu semua insya Allah dalam kondisi sehat Bu, Pak ya. Nah, kita saksikan, kita dengerin nih kisah beliau, kita resapi, semoga dari kisah perjalanan dakwah beliau, dari jerih payah beliau berdakwah lillahi kalimatillah, kita mendapatkan keberkahannya Pak Bu. Ya, kita ikut andil dalam dakwah beliau. Masya Allah. Kaifah hal Ustadz? Gimana kabar Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada bi khair, baiklah, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, Pak Bu, kami sampaikan sebelumnya, mohon maaf jikalau nanti dalam ngobrol-ngobrol kita ini, dalam talkshow kita ini tersendat, terputus, bahkan mungkin sama Ustadz Kabir Kokop, karena memang ini salah satu kendala para dai kita ketika berdakwah di pedalaman. Itu susah sinyal, bahkan tidak ada. Ya. 2 event yang lalu itu seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi jikalau nanti agak tersendat-sendat. Ya. Lanjut Ustaz, mana nih Ustaz? Itu kayaknya di belakangnya laut atau sungai itu Ustaz. Dan antum duduk di mana itu Ustaz? Sungai, di sungai, Allah, di atas jembatan lah. Karena cuma di sini ada jaringan 4G-nya. Di tempat lain memang tidak dijangkau. Berarti dari titik antum tinggal ke situ itu jauh, Ustaz? Alhamdulillah dekat. Bisa jalan kaki lah. Oh, sekitar ya. Tapi memang kondisi untuk jaringan 4G jembatannya karena belum diperbaiki, jadi Anda juga duduk hati-hati sih. Kalau banyak bergerak bisa patah jembatannya. Ustaz. Antum jangan beratin badan Ustaz. Nanti bisa runtuh itu jembatan. Baik begitu Pak, Bu ya. Kita mungkin di sini dengan santai, dengan mudah, dengan gampang, bahkan sambil tiduran bisa berselancar di dunia maya, bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam kemudahan. Tapi dai kita yang saat ini langsung berdiskusi dengan kita, ngobrol dengan kita, itu nggak gampang untuk kemudian mencari sinyal, susah-susah untuk ngobrol dengan kita. Allah Akbar. Semoga dalam keberkahan selalu lah. Baik, tadi melihat video antum nih, Ustaz, ya, melihat video antum, cita-cita yang sangat luar biasa, Ustaz. Ya. Dan itu jarang kita temui ataupun jarang terucap dari seorang pemuda gitu, Ustaz. Antum sudah berapa lama, Ustaz, ngomong-ngomong udah berdakwah di situ, Ustaz? Atau bertugas di Kampung Arandai tadi, Ustaz? Iya, waktu itu Anda dikirim oleh Dewan Dakwah pada tahun 2018 menjelang 2019. Jadi akhir-akhir bulan lah di tahun 2018. Jadi itu nggak ada berapa tahun ya. Dari 2019, 2020 baru 3 tahun. Mau 3 tahun. Ya, masuk 4 tahun lah, Ustaz ya. Oh iya, masuk 4 tahun. Itu
perjalanannya gimana Ustaz? Bisa cerita bagi kisah gitu Ustaz, ke kita Ustaz? Karena ada beberapa ustadz kita yang bercerita katanya mau ke tempat antum tadi itu perlu waktu 3 hari gitu Ustaz. Bener nggak Ustaz? Allah Akbar. Iya, kalau dari Jakarta sampai ke tempat Anda itu luar biasa. Perjalanannya sangat butuh ekstra ya. Butuh stamina yang sangat kuat gitu untuk melewatinya. Karena dari Jakarta kalau pesawat langsung ke Manokwari itu 6 jam ya. 6 jam. Allah Akbar. Nah, dari 6 jam itu mungkin ya budgetnya sekitar sekarang mungkin tidak tahu mungkin sudah terlalu mahal kayak 5 atau 4 jutaan. Nah, dari situ dari Manokwari kita perlu pakai mobil yang naik tanjakan ya, yang kayak untuk naik gunung gitu. Mobil off-road gitu Ustaz ya? Iya, mobil seperti itu. Karena kalau mobil yang ada di kota ya tidak bisa lewat. Karena kondisi dari Manokwari ke Bintuni saja, Allahu Akbar. Itu sangat tidak memungkinkan. Kalau lewat ya anggap aja kita masuk ke lumpur. Apalagi datang Berapa jam hujan. itu Ustaz? Berapa jam Ustaz dari Manokwari ke Bintuni itu? Sekitar 5-6 jam. Allah Apalagi kalau dialami kendala seperti lumpur dan lain sebagainya. Kalau dari pagi mungkin sampai malam baru sampai di Bintuni. Itu baru ke Bintuni ya Ustaz ya? Iya. Habis itu lanjut kemana Ustaz? Dari Bintuni langsung. Dari Bintuni budgetnya dari Manokwari Bintuni itu sekitar 2 juta atau 3 jutaan. Sesuai kondisi sih budgetnya. Sampai di Bintuni masih melakukan perjalanan menuju ke Yakora menggunakan mobil juga. Menggunakan mobil itu juga sama halnya juga. Jadi dari Manokwara tadi masih lagi ke Arandai gitu Ustaz? Iya. Manokwari dari Bintuni ke Yakora lagi tuh menggunakan mobil. Nah, Yakora baru ke Arandai. Kondisi jalan sama seperti Manokwari ke Bintuni. Bintuni ke Yakora itu kondisinya. Kalau lewat ya sudah siapkan diri untuk mandi lumpur gitu ya. Mandi lumpur untuk bisa sampai ke Yakora. Dari Yakora itu ada dua perjalanan sih, bisa lewat darat, bisa lewat laut. Kalau dari Bintuni. Kalau darat itu sudah sampai di Yakora. Dari Yakora baru menggunakan bot seperti yang Anda biasa pakai, menggunakan perahu dan mesin. Nah, lewatin laut, sungai-sungai gitu, Ustaz? Iya, melewati sungai. Di sini kan ada beberapa sungai besar itu ya, punya anakan-anakan. Nah, untuk menuju Arandai harus melewati sungai-sungai kecil lagi. Kalau pakai kapal besar tidak bisa, harus menggunakan kapal-kapal kecil dan perahu yang biasa digunakan. Dari Yakora pakai bot sampai ada nama kampung baru. Dari situ baru menuju ke Arandai lagi. Kalau prosesnya lumayan panjang. Itu di sungai-sungai aman, Ustaz? Aman ya? Itu atau ada ya biasa tuh sering muncul buaya-buaya besar. Kadang kalau masyarakat di rumah kadang muncul tuh buaya saya yang terlihat tuh buaya 3 meter, lebarnya sekitar 2. Karena saking besarnya itu. Karena itu kalau sering muncul anak-anak tidak berani mandi, pada takut langsung. Karena sungainya kayak dia kuasain gitu. Bukan buaya cuma satu sih, banyak buaya yang ada di Sungai Arandai khususnya sampai di Yakora. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu, rahimakumullah. Buaya nyata nih ya, buaya nyata yang kemudian jadi salah satu kendala alam dalam berdakwah Ustadz Kabir Kokop ini. Arandai itu nama kampung apa memang ada sejarahnya gitu Ustadz? Nama Arandai gitu Ustadz. Apa memang sudah dari dulu memang Arandai gitu Ustadz? Memang dari dulu sih namanya sudah Arandai. Yang Anda tahu dari masyarakat setempat tuh kampung Arandai terbentuk dari orang tua yang berkebun gitu. Berkebun sambil buat rumah, tinggal di sana, akhirnya jadi kampung sampai sekarang gitu. Seperti itu, Ustaz. Antum asli bumi situ, Ustaz? Maksudnya lahir dari Arandai, Ustaz? Alhamdulillah, asli dari Arandai. Allahu Akbar.
Terus kuliah ke Dewan Dakwah tiba-tiba atau antum dapat kabar dari mana gitu kok bisa kuliah di Dewan Dakwah, Ustaz? Allah Akbar. Ini kalau saya katakan sih bukan tiba-tiba ya. Ini sudah takdirnya Allah gitu ya. Takdirnya Allah. Karena sebelum ke Jakarta, Ana dapat beasiswa dari pemerintah setempat untuk kedokteran. Tapi qadarullah kayak niat dari awal waktu kecil memang pengen jadi ustadz. Pengen jadi ustadz karena lihat kondisi kampus seperti ini ya. Banyak yang tidak sesuai dengan pikiran saya gitu. Kayak pengen. Jadi beasiswa untuk kedokteran saya tolak gitu. Akhirnya bertekad keras walaupun ada bahasa-bahasa yang dilontarkan kepada saya gitu. Kenapa beasiswanya tidak diambil ini kedokteran? Sampai bahasa-bahasa hujatan. Oh, pergi menuntut ilmu agama kan tidak jadi apa-apa gitu dan sebagainya. Tapi saya niatkan benar-benar niat ingin jadi ustadz gitu. Supaya pulang bisa berdakwah. Akhirnya sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta juga itu sudah jalan Allah. Jadi alhamdulillah waktu tes di LIPIA tidak lulus. Akhirnya ditempatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Karena itu adalah keinginan dari saya. Itu adalah jalan dari Allah. Begitu, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar langsung ya. Kita dengar langsung ini sudah merupakan garis Allah. Cita-cita beliau yang terbesit dari kecil kemudian terrealisasi. Beliau banyak inilah takdir ya. Pilihan ya. Beliau sudah dikasih beasiswa kedokteran, beliau pilih jalan dakwah. Beliau ke LIPIA, qadarullah biidznillah, beliau tunjukkan yang memang langsung bersentuhan dengan kata-kata dakwah ini. Ternyata semua ini juga tak terlepas dari skenario Allah. Semoga kita semua selalu menjadi pejuang, pendukung dakwah ini. Jadi apa Ustaz? Kan biasanya kalau kita tadi yang seperti antum sampaikan, antum dari kecil itu bercita-cita ingin menjadi seorang ustadz, tentunya ketika antum berdakwah di kampung antum dengan kondisi yang seperti itu, strategi ataupun dakwah awal antum, apa yang antum lakukan gitu? Mungkin dari awal saya tidak terbesit ya bahwa tidak segampang itu kita belajar. Saya sudah diajari di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ilmu-ilmu, dan pulang itu saya berpikir bisa merealisasikan langsung aksi gitu ke masyarakat. Tapi kayaknya tidak segampang itu untuk dakwah seperti itu ya. Karena ilmu-ilmu yang kita dapat di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, ada beberapa budaya-budaya yang bertentangan, tidak langsung secara langsung kita berdakwah ke masyarakat gitu. Pasti ada tantangan tersendiri dan itu yang saya rasakan sih. Jadi tidak langsung untuk caplak dan untuk berdakwah, ada prosesnya. Begitu, Ustaz. Jadi nggak serta-merta gampang gitu lah Ustaz ya. Walaupun antum pribumi situ, walaupun antum anak Arandai, tak segampang itu gitu Ustaz ya untuk menyampaikan dakwah ini. Tentunya ya banyak kendala lah gitu ya. Tapi strategi apa Ustaz? Strategi antum apa Ustaz? Tapi sebelum mana ke situ, karena ada beberapa kejadian yang sudah terjadi di kampung Arandai. Itu ada beberapa ustadz dari Makassar yang dikirim. Tapi qadarullah mentakdirnya Allah ya. Baru menjelang beberapa bulan, ustadznya ceramah agak singgung mengenai adat istiadat. Ustadznya dikejar gitu. Bahkan bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kejarnya pakai pedang gitu. Akhirnya ustadz diusir dari kampung. Nah, dari situ sudah tidak ada yang berani lagi yang datang ke kampung. Karena sangat fanatik untuk khususnya di kampung ini sih. Jadi butuh nyali yang sangat besar kalau untuk di kampung sih. Karena rata-rata masyarakat sangat fanatik. Begitu Ustaz. Jadi belum sampai sekarang belum ada yang datang tuh. Akhirnya dengan saya ya alhamdulillah saya bisa berada di kampung ini, masih bisa bertahan gitu.
walaupun asli kampung sendiri, tapi Allah Akbar. Begitulah Ustaz, yang namanya dakwah. Betul. Ah, Jadi ya tadi ya, berdakwah itu tidak segampang yang kita bayangkan. Pengalaman saya pribadi pun seperti itu, Ustaz. Ketika di Maluku, Seram bagian timur, membina masyarakat mu'alaf, nggak serta-merta kemudian kita bisa menyampaikan yang hak itu hak gitu ya. Tapi pada intinya dari pengalaman, dari kemudian sharing-sharing ke para asatid gitu, Ustaz, Ana berkesimpulan yang penting mereka itu mau dan akhirnya tahu. Ketika masyarakat ataupun mad'u kita senang sama kita, apapun yang kemudian kita sampaikan, insya Allah mereka ikut. Itu kuncinya, Ustaz. Yang mungkin kita sharing gitu, Ustaz. Jadi itu yang wejangan itu yang kemudian saya dapatkan. Makanya kemudian Rasulullah kan ada dakwah sembunyi, ada dakwah terang-terangan, ada dakwah sebelum hijrah dan setelah hijrah. Itu merupakan strategi dakwah begitu. Semoga Allah selalu berikan kemudahan kepada antum dan para dai lainnya. Jadi terus Ustaz, apapun strategi apa yang kemudian antum gunakan untuk berdakwah ini, atau bulan ini 2 bulan ke depan 3 bulan ke depan anak-anak harus bisa mengaji misalnya. Berarti saya bikin TPA atau gimana Ustaz? Pastinya adalah planning strategi untuk mencerdaskan anak Arandai. Ya, apa dari Ustaz, situ program-programnya Ustaz? Ya, program yang pertama yang saya lakukan, keinginan besar itu dari pertama datang langsung saya mencoba untuk merintis TPA. Bentuk TPA, harapan saya itu bisa dapat 20 peserta gitu untuk TPA Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah dapat beberapa peserta. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, mohon maaf sepertinya Ustadz Idris sedang ada gangguan sinyal. Melanjutkan komunikasi dengan Ustadz Kabir yang ada di Papua. Ustadz, kita ini ada Ustadz kita ini yang membimbing kita di kampus, yaitu Ustadz Misbahul Anam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Misbah. Masih mute Ustadz, mohon maaf. Masih di mute Ustadz. Oke. Sip. Iya Ustadz, ini dai kita ya? Masya Allah. Siapa tahu mungkin kangen Ustadz sama beliau Allah, ini. Akbar, ya ini. Luar biasa. Dai kita ini pulang kampung. Dai pulang kampung Ustadz. Dai pulang kampung ini. Ke kampung ada pesan-pesan mungkin Ustadz atau sekedar disapa biar menjadi motivasi buat beliau bersabar di jalur dakwah Ustadz. Apa dulu Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kabir Kokop, gimana? Udah nyambung? Waalaikumsalam, Ustadz. Masya Allah, luar biasa antum nih. Masya Allah, luar biasa. Tambah wibawa ini ya di kampung ya. Luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Banyak sekali jamaah yang memberikan apresiasi lah atas kerja antum ini ya. Menjaga umat sekaligus menjaga perbatasan Republik Indonesia di kawasan yang paling ujung ya, luar biasa ini. Ini tentu dai itu memang berada di dua kutub yang saling berhubungan, yakni kutub keumatan dan kutub kebangsaan. Dan Ustadz Kabir Kokop ini berada di antaranya itu, menjaga umat sekaligus menjaga perbatasan sebagai bagian dari
barangkali ya wujud nasionalisme. Jadi kepada berbagai pihak ya, pada pemerintah, pada aparat keamanan, pada penentu kebijakan, kepada kepala daerah, kepada wakil-wakil rakyat kita, ya inilah kami Dewan Dakwah Islam Indonesia menghadirkan anak-anak didik yang mereka ini ikut membangun negeri ini, menjaga kawasan ini, menjaga perbatasan ini barangkali ya, mencerdaskan umat ya, agar mereka ini menjadi warga negara yang baik ya, menjadi warga negara yang punya tanggung jawab, dan alhamdulillah pekerjaan itu diambil oleh seorang barangkali ini seorang nasionalis sejati ya. Nasionalis sejati, seorang dai mengikuti jejak langkah para pejuang-pejuang umat ya, pejuang bangsa, para pahlawan, berada di titik yang saya yakin paling rawan ini, paling rawan karena berada di titik isu sentral ya, internasional, dunia barangkali apa ya, yang itu mungkin kaitannya dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dan ini mohon ya dijaga para aparat, kita berharap banget ya kepada penentu kebijakan untuk memberikan perhatian ya, perhatian. Selamat ya, kami tentu sebagai ya guru lah ya, guru membersamai beliau di kampus ya, bersama guru-guru yang lainnya, bersama para pimpinan yang lainnya. Ya, inilah barangkali bagian dari kecintaan kami kepada negara ini ya, melalui satu cara, satu media, yakni mendidik para tokoh-tokoh dakwah ini. Dan terima kasih Ustaz. Selamat kepada Ustaz Kabir Kokop ya. Saya sudah lama sekali pengen ke sana tapi belum kesampaian sampai hari ini, udah mau kedua tahun, ini tahun kedua ya, udah mau akhir ini. Beliau ini sejatinya nanti tanggal berapa ini ya? 31 Oktober ini udah berakhir nih beliau ini. Dari sisi SK-nya, tapi dari sisi tugas dakwah tentu tidak berhasil. Tentu belum tuntas ya, insya Allah semoga Anda tetap sisi koma di situ ya. Insya Allah ya. Iya, siap. Sudah dapat istri belum? Belum. Silakan minta kepada moderator ini, mohon dicarikan gitu ya. Insya Allah berada di sana. Siap Ustaz, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Salam-salam lagi. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kami. Amin. Dimudahkan. Ya. Anda berada di jalur yang benar secara keumatan dan secara kebangsaan, insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Insya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu rahmatullah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Misbah. Beliau adalah guru muda kami, ayah kami di kampus STID Muhammad Nasir, yang dari awal membina kami, membimbing kami, termasuk juga Ustadz Kabir Kokop ini yang kemudian beliau bina sampai kemudian beliau bersedia untuk ditempatkan di pulau atau di tempat kelahiran beliau. Masya Allah, luar biasa. Oh ya Ustadz, sedikit bertanya Ustadz, Insya Allah. Ini mohon maaf Ustadz ya, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang Ustadz pakai enggak ketika melihat, kadang kita lihat ya sejarah Nabi Rasulullah SAW, bahwa kemudian dakwah kepada keluarga seperti hanya Ustadz Kabir ini yang pulang ke kampung halaman, itu termasuk di antara dakwah yang banyak rintangannya, yaitu di antara keluarga dan sebagainya. Mungkin karena sudah melihat perbuatan kita, perilaku kita, sampai kemudian mereka mungkin agak sedikit remeh dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat Ustadz Kabir ini, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Misbah tadi, kayaknya semakin gagah, ini semakin berwibawa. Kira-kira apa nih Ustadz tipsnya? Karena kami yakin yang ada di kota ini pun kami sangat sedikit banyak sekali memiliki kesulitan berdakwah ke keluarga kami, ke lingkungan kami yang tentunya mungkin pro kontra di sana sini. Kira-kira ada solusi nggak Ustadz yang antum terapkan di pedalaman? Bismillah. Yang pertama saya lakukan sih ketika sampai di kampus ini,
Mungkin kalau pendekatan ke orang tua agak sangat sulit. Jadi yang pertama saya lakukan tuh pendekatan ke anak-anak. Aksi-aksi yang saya lakukan, salah satunya anak-anak baru bentuk TPA ngaji saja anak-anak belum sempat itu, belum bisa baca Iqra dan lain sebagainya. Nah, pendekatannya dari anak-anak. Saya ngajarin anak-anak baca Iqra sampai sudah ada yang sudah Iqra 5, 6, sampai bisa juz amma, sampai bisa baca Al-Quran, hafalan doa-doa saya hafalkan, sampai ada beberapa kegiatan. Dan alhamdulillah pada saat ada hari-hari besar Islam, anak-anak itu saya tampilkan. Dan saya undang keluarga, undang semua masyarakat bahwa ini loh, anak-anak yang dari kemarin atau dari dulu belum bisa baca Al-Quran, belum bisa Iqra, belum mengenal alif ba ta tha, belum punya hafalan, mungkin di Jawa sana belum bisa seperti ini. Kita tidak bisa begitu. Ini loh bisa. Anak-anak kita juga bisa, adik-adik kita seperti ini bisa. Masya Allah. Tampilkan ke masyarakat, akhirnya masyarakat dari situ mulai fair sama anak gitu. Lama-kelamaan keluarga juga. Karena keluarga, terutama saya tekan ke keluarga gitu. Untuk jadi contoh buat masyarakat yang lain. Alhamdulillah ada beberapa adik-adik yang sudah bisa baca Al-Quran. Dan luar itu yang biasa, saya lakukan. Ustadz, Dan saya jadi teringat kalau nggak salah ya, Ustadz Misbah mungkin pernah cerita kalau zaman reformasi waktu itu untuk ngajarin Iqra, para petinggi-petinggi ngajarin ngaji itu untuk berdakwah masuk ke dalam mereka, itu salah satu dengan cara mengajarkan Iqra kepada anak-anak pejabat pada waktu itu. Kalau nggak salah, kalau nggak Ustadz Misbah atau Ustadz Imam yang cerita itu, sampai kemudian kita mengajarkan mereka Iqra itu di ambulannya Dewan Dakwah, sampai keliling-keliling Jakarta itu di dalamnya sambil nyetel suara ambulan, tapi di dalamnya ternyata kita ngajarin Iqra. Masya Allah, luar biasa. Sampai kemudian petinggi negara kita pun anak cucunya itu diajarkan ngaji sampai kemudian dakwah masuk kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Oh ya Ustaz, terima kasih banyak, ini kita sudah diingatkan untuk tentunya berdakwah mulai dari kecil, dan yang kecil ini kita tidak boleh sedikit pun meremehkan. Ternyata yang kecil itu menjadi kunci untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Insya Allah gitu Ustaz ya. Itu garis merahnya yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah Ustaz Idris ini sudah join kembali. Kayaknya sinyalnya tadi ini, saya kembalikan lagi ke Ustaz Idris. Tafadhol Ustaz. Jazakallah, senang jazak Ustaz Hendrik. Afwan ini Bapak Ibu, saya berada di Rajek, Kabupaten Tangerang. Ya, memang sinyal beberapa provider di sini agak sedikit susah. Jazakallah Ustaz Misbah, beliau guru kita. Bapak Ibu, beliau ini salah satu pemutus atau penentu dai-dai ditempatkan di mana. Karena ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada lasnas untuk kemudian menentukan, oh dai ini di sini, dai ini di sini, dai ini di sini. Jumlahnya sekian yang harus kita, beliau salah satunya. Jazakallah, barakallahu fiik Ustaz, sama kita tetap istiqamah Ustaz. Melanjut dari Ustaz Hendrik tadi strategi ataupun cara-cara pendekatan Ustaz Kabir Kokok. Nah, dari pendekatan itu Ustaz, ada respon nggak dari masyarakat tadi? Mungkin respon dari pemerintahan, dari keluarga, dari masyarakat, orang tua, santri gitu. Responnya gimana Ustaz terkait dengan dakwah antum Ustaz? Ya, baik. Karena semakin ini banyak kegiatan yang dilakukan, bukan cuma di TPA saja. Saya bentuk majelis ta'lim ibu-ibu, alhamdulillah yang hadir ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, dan ada guru-guru juga yang hadir untuk mengaji, untuk bentuk majelis ta'lim, dan alhamdulillah kegiatannya berjalan. Selain itu juga bentuk remaja masjid. Terus dari bentuk remaja masjid, hari-hari besar Islam kita buat kegiatan lomba dan kegiatan ceramah yang lainnya. Akhirnya luar biasa, apalagi pada saat hari raya kurban ya, kita dapat kurban dari Laznas atau dapat bantuan dari Laznas, alhamdulillah itu sangat membantu saya untuk berdakwah di sini gitu. Akhirnya respon masyarakat yang tadi melihatnya dengan sinis, beberapa orang
akhirnya sangat antusias lah untuk merespon kegiatan yang saya lakukan dengan sangat baik. Dan luar biasa ketika mau buat kegiatan lagi, masyarakat sangat membantu gitu untuk mensukseskan acara-acara yang saya buat. Salah satunya kalau di bulan puasa ada kegiatan pesantren kilat. Alhamdulillah ada banyak ibu-ibu yang bantu untuk mensukseskan pesantren kilat tersebut. Begitu, Ustaz. Respon dari masyarakat alhamdulillah sangat positif banget, Ustaz ya. Alhamdulillah sangat positif. Untuk dari pemerintah kota, alhamdulillah ada juga respon positif yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya dari adik-adik TPA, ada berusaha untuk mencari dana untuk membeli buat seragam buat adik-adik TPA gitu. Alhamdulillah respon dari pemerintah kota luar biasa. Akhirnya membantu untuk seragam, dan seragamnya sudah 2 kali diganti. Pertama dan sekarang yang kedua. Alhamdulillah itu respon dari pemerintah. Alhamdulillah. Gitu. Berarti hingga saat ini bisa dibilang sukses lah, alhamdulillah. Melihat tadi di awal video antum, kegiatan-kegiatan antum tadi itu, Ana lihat di video itu ada kayak sunat massal antum jemputin dari berapa pulau ke pulau gitu, Ustaz ya? Iya. Nah, bisa ceritakan, ini menjadi salah satu pendekatan juga kayaknya, selain kurban tadi, Ustaz ya? Iya. Alhamdulillah, awal mula kegiatan ini terlaksana dari ekonomi masyarakat yang sangat minim. Terus pemahaman masyarakat kalau buat sunatan massal untuk anak laki-laki mereka itu harus buat acara yang sangat meriah, terus mengundang masyarakat kampung yang di sekitar. Jadi harus meriah. Terus selain dari situ ada pemahaman masyarakat juga kalau anak-anak yang belum sunat, belum dihitan, tidak diwajibkan untuk beribadah. Jadi diwajibkan untuk mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya bersemangat ya, bagaimana caranya ini bisa adakan kegiatan massal, sunatan massal, tapi tidak orang tua santri tidak mengeluarkan, orang tua masyarakat di sini tidak mengeluarkan biaya sebesar pun gitu. Dan alhamdulillah dikonek ke Lasnas Dewan Dakwah, alhamdulillah Lasnas Dewan Dakwah membantunya dan kegiatan terlaksana. Dan dari situ saya cuma tidak hanya untuk di Kampung Aranai saja. Saya berpikir Allah Akbar, kenapa tidak harus pergi ke kampung-kampung untuk ambil anak-anak yang mau di hitan. Karena alhamdulillah di sekitar Arandai dan sekitar kampungnya 100% muslim semua gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya berinisiatif dan teman-teman untuk menjemput anak-anak. Waktu itu saya keluar dari pagi ya. Dari pagi mulai ke kampung Manunggal, dari Manunggal sampai Kampung Baru Irirah sampai Yakorah. Sampai Yakorah balik ke kampung sudah gelap. Alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang daftar dan itu sudah luar biasa gitu buat saya. Dari target 20 anak peserta hitanan massal, alhamdulillah bertambah 20 lagi jadi akhirnya 40 peserta. Dan itu sangat membantu masyarakat untuk meringankan beban hitanan anak-anak mereka gitu. Masyarakat sangat antusias. Allah Akbar, pada saat tanggal 30 September 2021 ya, Allah Akbar. Masyarakat yang hadir itu luar biasa, membludak. Kalau dikatakan dari kampung-kampung yang tadi Anda sebut, semuanya hadir untuk menyaksikan anak-anaknya, mungkin cucunya atau kakaknya untuk sunat gitu. Luar biasa. Masyarakat responnya sangat luar biasa begitu. Alhamdulillah. Tapi ada Ustaz, dari beberapa banyak masyarakat yang respon, ada juga beberapa masyarakat ini. Salah satunya itu bilang, wah ini apaan ini, kegiatan yang tidak sesuai dengan ada
Halo, Assalamualaikum. Tes, tes. Oh, baik, jamaah rahimakumullah, beliau ada kendala sinyal lah, sama seperti kami ya. Baik, jadi program-program tadi, ya program-program yang dilakukan oleh dai-dai pedalaman dan tadi oleh Ustadz Kabir Kokop itu merupakan alat atau merupakan tools untuk pendekatan kita ke masyarakat sebagai siar kita ke masyarakat. Jadi alhamdulillah, jazakallah barakallah kepada semua para donatur yang selalu senantiasa mendukung program-program Dewan Dakwah untuk di pedalaman. Coba kita saksikan tadi kan Ustadz Kabir ini cerita jemput sana, jemput sini, kalau nggak salah 5 desa tadi sama Arandai. Kita saksikan video sunatan massal ini. Alhamdulillah hari ini kita penjemputan peserta sunatan massal dari kampung Yakoda ya, penjemputannya. Nah, karena sudah perahu, dan nanti kita menuju ke kampung Arandai. Insya Allah doakan kami terus supaya perjalanan dari kampung Yakoda ke kampung Arandai mendapatkan keselamatan sampai di tempat tujuan. Sudah mau gelap hari. Anak-anak ini kita bawa, gelap. Perjalanan Arandai Yakoda Kampung Baru. Biasa kita balik sudah maghrib. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin di sini ya, di sini kita gampang lah. Sunat itu dokternya bisa kita panggil, bahkan mungkin di sekeliling kita gampang untuk kemudian menghantar anak kita untuk sunat. Tapi di pedalaman sana, terkhusus Ustadz Kabir Kokop tadi sampaikan berbagai macam kendala. Selain pemahaman masyarakat itu sendiri, pemahaman adat yang berbeda tentunya itu perlu proses yang lama untuk menghadirkan sunat massal saja. Seperti tadi, untuk anak-anak bisa mau mengaji, orang tuanya mengizinkan untuk mengaji, itu butuh proses bertahun-tahun. Jadi dakwah di pedalaman ini nggak gampang, nggak mudah, datang beberapa bulan langsung udah bisa. Nah, itu kalau seperti itu kayaknya super luar biasa gitu. Jadi dari semua kegiatan antum tadi, dari dakwah antum yang selama ini kurang lebih 3 tahunan ini, 4 tahun ini, sebenarnya apa sih Ustaz yang membuat menjadikan motivasi antum Ustaz? Suaranya masih di mute Ustaz. Di HP antum masih di mute. Oke. Betul. Bismillah. Yang saya inginkan sih untuk khusus kampung Arandai, masyarakat Ya, kampung Arandai dan antum adik-adik, gitu, Ustaz. motivasi saya yang saya inginkan adalah masyarakat kampung Arandai dan adik-adik bisa bisa menerima Islam ya dengan kafah gitu, tidak secara adat atau kebiasaan-kebiasaan yang itu sudah terdahulu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang saya inginkan bahwa dengan saya di sini, motivasi saya bahwa selalu berdakwah, dan keinginan saya waktu kecil sih, dari kecil kan semua pengen dakwah karena melihat kondisi kampung yang sangat minim tentang ilmu agama. Motivasi saya untuk selalu berdakwah dan selalu berkiprah di pedalaman pelosok. Mungkin dengan kehadiran saya di sini bisa membawa Arandai yang lebih baik lagi, bukan cuma buat kampung Arandai, khususnya buat Papua
dan lebih besar lagi buat Indonesia, terutama untuk besarnya. Begitu, Ustaz. Masya Allah, ini misi yang sangat berat, ya. Misi yang sangat berat untuk merubah adat. Ini perlu proses jangka waktu yang cukup lama karena pastinya tidak mudah, ya, tidak mudah, tidak gampang untuk merubah suatu pemahaman adat yang sudah mengakar begitu. Pastinya Ustaz, ya, pastinya tadi juga ada beberapa antum sudah sampaikan, pastinya ada kendala-kendala nih Ustaz. Kendala-kendala apa Ustaz yang sangat berat bagi antum gitu. Yang sudah antum temuin hingga saat ini Ustaz. Kendala apa yang berat Ustaz? Kendala yang paling berat untuk saat ini khusus masyarakat, bapak-bapak dan orang tua, ya, orang tua khususnya, sholat 5 waktu itu tidak ada yang anggap sholat itu penting bagi mereka. Bahkan kalau dibandingkan ada kegiatan keagamaan selain itu, kayak kita buat hajatan di masjid ini, buat hajatan di masjid. Tapi ketika masuk sholat isya, masyarakat tidak terlalu peduli dengan sholatnya gitu. Lebih fokus ke kegiatan tersebut. Jadi saya kira itu kendala yang sangat butuh waktu untuk mengubah pemahaman masyarakat di sini. Terus yang kendala yang berikutnya kendala untuk terus selalu saja terkendala karena transportasi sih kendala yang utama. Karena qadarullah kemarin ada bot dan mesin keluarga punya, ya. Keluarga punya yang alhamdulillah saya pakai untuk berdakwah juga. Pergi ke kampung-kampung. Tapi qadarullah mesin 2 dan botnya diculik gitu sama orang. Dan mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak senang dengan saya gitu. Tidak senang dengan Ana. Kayaknya mesinnya dikasih garam supaya cepat rusak. Dan itu ada beberapa kendala-kendala yang saya alami. Tapi insya Allah akan saya coba untuk bertahan. Karena yang saya bilang, karena kita sama-sama orang Harandai, keras ya, saya juga keras. Kalau bahasa Papuanya gitu. Kok keras, saya juga keras. Tapi intinya saya tidak begitu. Intinya saya akan menyampaikan dengan kesabaran yang saya punya. Gitu, Ustaz. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pastinya kendala-kendala itu sangat sedikit banyaknya sangat berpengaruh lah dalam berjuang di jalan Allah begitu. Apa Ustaz? Apa pesan-pesan ataupun harapan antum Ustaz buat kita-kita yang ada di sini Ustaz? Bagi kami Dewan Dakwah, bagi kami para jamaah, ya, para donatur begitu Ustaz. Apa pesan-pesan dari antum buat kita Ustaz? Harapan dan pesannya selalu doakan kita yang ada di pedalaman pelosok Nusantara ini. Semoga dengan doa yang dipanjatkan kepada kita dan apa yang bisa membuat kita selalu semangat di sana dan selalu fokus untuk berdakwah, semoga itu yang berusaha untuk kita lah. Selalu doakan kita gitu, dan apa yang bisa buat kita senang di lapangan dan fokus untuk berdakwah. Hanya begitu. Baik Ustaz, siap. Insyaallah kita selalu akan senantiasa doakan, bukan hanya sekedar mohon maaf doa saja, tapi dakwah, doa dengan harta terbaik kita insyaallah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lewat dari jam 2 nih, bahkan jam 2.13 nih, luar biasa, nggak berasa ya, asik ngobrol dengan Ustaz Kabir Kokop ini. Silahkan kita buka tanya jawab. 3 pertanyaan dulu boleh. Alhamdulillah di kolom chat ini sudah ada pertanyaan dari tadi ini, ya, dari Bapak Juwari Saifuddin, ya. Afan Ustaz, bagaimana cara menundukkan budaya yang ada untuk menjadi Islam benarnya, yang menjadi misi antum nih
gimana cara untuk ya menundukkan budaya adat yang kurang pas begitu. Oh, sangat luar biasa nih. Butuh tantangan yang. Berat. Tapi alhamdulillah gitu Ustaz. Ada beberapa strategi yang saya buat ketika di kampus ini. Salah satunya masuk dengan budaya-budaya yang ada gitu, tapi dengan nilai-nilai Islam yang ada. Nilai budaya tapi dimasukin ya nilai-nilai Islam gitu. Salah satunya saya mencoba untuk ikut aksi masyarakat. Salah satunya pembersihan kampung, saya mencoba ikut pembersihan got, bahkan sampai pengecoran lapangan SD, lapangan SMP, bahkan sampai mengambil kayu masjid itu pakai adat kampung gitu ya. Kayu masjid pergi pakai adat kampung. Saya ikut ke hutan gitu untuk mengambil kayu alif lah kalau dikatakan sini namanya kayu alif. Itu diambil. Itu saya mencoba ikut hajatan masyarakat, saya juga ikut gabung. Pernah lain alhamdulillah. Karena ikut gabung karena sering ikut gabung akhirnya masyarakat agak fair sama anak gitu ketika penyampaian ini. Oh begini salah. Alhamdulillah dari keluarga, khususnya dari keluarga anak begitu, dari bapak, mama, alhamdulillah lama kelamaan dari kebiasaan-kebiasaan adat itu sudah mulai berkurang. Bahkan bapak di rumah yang selalu mendukung saya tuh ya Allah sangat pendukung yang paling luar biasa. Jadi kadang begini, kadang kalau bapak yang ada bicara begitu sedikit, alhamdulillah saya bisa. Jadi luar biasa bapak sangat mendukung saya untuk berdakwah di sini gitu. Kadang bapak bilang begini, tidak tahu ya kalau bapak sudah pulang, kok masih orang segan koka atau masih selamat kah tidak. Saya bilang, bapaknya bilang begitu. Insya Allah bapak akan selalu ada sini sampailah dengan sampai umur bapak lah. Karena luar biasa perjuangan beliau. Kadang kalau pakai bot pergi tuh, yang antar beliau gitu. Beliau yang antar pakai bot. Saya merasa ya Allah ini kayak teman saya gitu yang suruh-suruh beliau. Kadang safari dakwah, beliau yang bawa motornya pergi. Bahkan mau engkol genset saya kan Anda tidak bisa ya. Beliau yang engkol untuk saya bisa ngetik dan lain sebagainya. Jadi beliau bilang, Bapak kan selalu di samping kau, apapun yang terjadi. Mau masyarakat satu kampung, satu distrik, tidak senang dengan kau, Bapak kan selalu ada di samping kau. Beliau bicara seperti Allah Akbar. Saya merasa sangat semangat lah untuk berdakwah gitu. Karena ada sesosok orang tua yang luar biasa mendukung gitu. Dari beliau saya masih bertahan semangat. Untuk berdakwah selalu beliau mendukung saya begitu. Dan untuk keluarga luar biasa lah dukungannya. Begitu Ustaz. Jadi sedia. Orang tua. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa kisah untuk Ustaz. Dukungan orang tua yang sangat-sangat kuat itu, dan itu menjadi power kita. Yeah. Itu sangat-sangat menjadi power kita ketika di pedalaman. Jadi keluarga itu menjadi pendukung yang sentral. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan jikalau ingin langsung tanya ke Ustadz Kabir Koko, tafadhol, angkat tangan, langsung tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kaifahal Ustaz? Ini Ustaz Anuri, guru kita. Allah Akbar. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah baik. Allah Akbar. Mudah-mudahan lagi di kendaraan Ustaz ya. Ini baru keluar dari pedalaman Prabu Mulih. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah saya sudah 8 hari perjalanan. Di pedalaman tidak ada sinyal juga. Sekarang bisa ikut. Alhamdulillah senang sekali
mendengar dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara kita Ustadz Kabir Kokob. Alhamdulillah, doa bidoa saling mendoakan kita dari jauh. Yang paling utama, yang jelas nomor satu, ba'dallah, antum mendapatkan mendapatkan dukungan penuh dari ayahanda, dari keluarga. Itu adalah modal yang sangat besar. Tentu saja tidak hanya mendampingi dalam konteks membersamai, dalam konteks zahir, tetapi itu adalah benteng yang luar biasa. Orang tua adalah benteng kita, maka berbahagialah antum. Saya ikut senang sekali. Kemudian yang kedua, pendekatan-pendekatan. Saya juga tahu betul apa yang dilakukan oleh Ustadz Idris saat itu, dan juga teman-teman sebelumnya. Tapi yang jelas, kalau Ustadz Idris walaupun tadi nanya-nanya, tetapi sebenarnya gimana kisah sejarahnya nggak jauh beda sama antum, karena saya tahu persis gitu. Tapi yang jelas, langkah-langkah pendekatan terhadap terutama anak-anak, seperti pengajaran Al-Quran itu tolong maksimalkan sampai kemudian kalau perlu adakan wisuda yang memang tidak pernah ada di sana. Dengan seragam itu sudah bagus, dengan pengajaran baca Quran Iqra itu sudah bagus, tapi kemudian adakan wisuda setiap kelulusan, sehingga itu akan menjadi penguat lagi tambahnya. Dan kemudian yang kedua tadi, kalaulah ada rezeki, kemudian dari Laznas, dari Dewan Dakwah Pusat ada dukungan penuh seperti kemarin sunatan massal. Nanti ketika ada peluang lakukanlah. Tapi TPA itu adalah nomor satu yang kami rasakan. Jadi kalau Ustadz Idris tadi Ustadz Hendri tadi cerita, itu saya yang cerita tentang bagaimana dakwah saat itu harus di dalam ambulan seharian itu. Yes, itu di Kalimantan, itu tempatnya di Kalimantan. Untuk pejabat itu tidak mudah untuk mengadakan pengajian gitu. Pertemuan lebih dari 3 orang itu tidak mudah saat itu. Makanya ngajinya pun di dalam ambulan gitu. Nah, sekarang bentuk pendekatan TKA TPA itu adalah yang paling efektif. Baik, selamat berjuang Ustadz Kabir Kokob dan juga teman-teman semuanya. Saya sempat jatuh sakit juga 2 hari. Tapi alhamdulillah kita jalin ini saja. Insya Allah, innallaha ma'ana. Doa bidoa. Terima kasih Ustadz Idris, Ustadz Kabir Kokob. Terima kasih Ustadz. Nanti mohon izin Ustadz, nanti antum doa Ustadz. Kalau kita nanti memang ada sinyal boleh, tapi kalau nanti hilang sinyal mohon maaf. Oh, baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ujangan atau pesan Ustadz Nuri. Beliau adalah dai kita yang selalu ke pedalaman yang menyapa dai-dai kita yang sedang bertugas, dan beliau guru kita di ilmu Al-Quran, tahsin dan lain sebagainya. Ustadz, ada beberapa donatur yang menyampaikan Ustadz, apa yang perlu bisa kita dukung Ustadz dari sini untuk mendidik, membina anak-anak di Arandai Ustadz. Mungkin ada kebutuhan dan lain sebagainya Ustadz. Bisa disampaikan Ustadz. Oke, baik. Mungkin yang utama gedung untuk TPA ya. Karena yang awal saya bikin TPA itu di teras rumah kita mengaji. Ngajarinya adik-adik mengaji di teras rumah. Ada masjid, tapi masjidnya masyarakat larang gitu. Dan mau larang karena anak-anak, karena itu ya watak anak Papua keras gitu, jadi banyak alat-alat masjid yang dirusak.
sapunya dikasih patah, bahkan kacanya sampai jatuh pecah, genset untuk nyala dirusakin. Ada beberapa mic untuk azan dirusakin juga. Ada beberapa, jadi masyarakat sangat tidak setuju kalau anak-anak ngaji di masjid karena banyak yang dikasih rusak gitu sama anak-anak. Akhirnya mau tidak mau ya ada beberapa inisiatif dari teman-teman remaja bentuk TPA. Tapi qadarullah TPA-nya sangat kecil gitu pondoknya. Tidak memuat adik-adik yang makin hari makin bertambah gitu. Dari 20, 40 sampai mendekati 100. Jadi tidak muat. Akhirnya mau tidak mau ambil risiko ngajinya tetap di masjid. Tapi dengan risiko anak-anak kadang dipukulin sama masyarakat gitu. Dipukulin di depan saya lagi, Allahu Akbar. Kadang itu anak kecil ya, tapi dipukulin sampai kayak gimana gitu. Anda mau gimana gitu. Kadang saya juga merasa ya Allah, kayak saya tidak dihargai di sini ya. Nah, karena disuruh mengaji kok dipukulin sampai kayak gimana gitu. Akhirnya saya inisiatif untuk selalu keluar yang seperti foto-foto yang Anda kirim di lapangan, kadang di teras rumah, ya seperti itu. Jadi saya kira yang sangat dibutuhkan sih gedung TPA sih untuk adik-adik mengaji gitu. Baik Ustaz. Dan ya itu saja. Saya kira sudah tersampaikan pesan beliau yang sangat mulia. Ini merupakan ladang kita semua, Ustaz. Mumpung Ustaz Nuri ada sinyal, tafadhol Ustaz Anuri untuk memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Tafadhol. Baik. Terima kasih Ustaz Idris sudah ngasih kesempatan terutama untuk para muhsinin. Tentu saja ini adalah peluang bagi kita semuanya untuk ambil bagian di dalam mendakwahkan Islam di bumi Papua. Semoga akan lahir generasi terbaik, mutiara-mutiara pejuang Islam dari wilayah timur. Dan tentu saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am atau khairu minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, apabila ada seseorang itu mendapatkan hidayah karena dakwahmu, maka yang kau dapatkan lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Seumur-umur kita berjuang, belum tentu dunia ini kita dapatkan semuanya. Tetapi dengan mendakwahkan Islam, dengan ambil bagian di dalam mendukung mendakwahkan Islam, kita juga akan mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah yang lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Maka oleh karena itu, terutama para muslim, tentu saja kita semuanya, ayo sama-sama kita dukung Ustaz Kabir Kokop untuk mewujudkan sebulan ke depan sudah harus berdiri. Nanti kemudian kita akan eksekusi secepat. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alaikatil muqarrabin wa ya rabbasy syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'il mujtahidin. Ya Allah ya Rabb kami ya Allah, ampunkan kekhilafan kami ya Allah. Ampunkan kemaksiatan yang ya Rabb, mengampunkan dosa dan kesalahan kami. Kepada siapa lagi kami mohon ampun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah harta kami ya Allah, jadikanlah jabatan kami ya Allah, jadikanlah rumah, kendaraan, hadirkan untuk diri kami dan keluarga kami. Dan juga kepada ayah dan ibu kami, baik yang masih ada atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jadikanlah kesehatan kami, umur kami,
selalu ambil bagian di dalam mendakwahkan ajaran agamamu ya Allah, dimanapun berada. Ya Allah ya Rabb, kian hari usia kami kian berkurang dikikis oleh masa, sementara dosa kami kian bertambah bagaikan pasir di gurun yang kami tidak mampu menghitung lagi. Oleh karena itu ya Allah, ampunkan dosa kami dan kesalahan kami. Ya Rabb, harapan ayah dan ibu kami adalah agar kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Agar setiap harta kami, setiap jabatan kami, semua yang kami miliki menghadirkan kebaikan. Akan tetapi Allah sering melupakan, kami sering khilaf. Tidak bersedekah untuk ayah dan ibu kami. Tidak bersedekah untuk kakak dan nenek kami. Tidak bersedekah jariah untuk keluarga kami. Sementara kalimat doa wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki diriku dengan memperbaiki anak keturunanku, itu adalah ibu kami. Oleh karena ini ya Allah, jadikanlah menjadi bagian untuk mendukung ajaran agamamu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang terus berjuang di jalan-Mu. Berilah keistiqomahan yang baik di dalam mendakwahkan Islam. Lebih khusus kader kami, Ustadz, dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang sedang memperjuangkan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Idris. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Hati-hati Ustaz, sehat selalu. Baik. Semoga sehat selalu sampai di Jakarta Ustaz. Baik. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung waktu, sudah 2:30 ternyata. Sedikit ada ulasan ya, ada video yang mungkin bisa ditampilkan kembali kegiatan-kegiatan Ustadz Kabir Kokop. Tafadhol. Jikalau masih ada video kegiatan Ustadz Kabir Kokop, host monggo silahkan. Tes. Ya, silakan Ustaz Idris. Baik jamaah yang dirahmati Baik, Bapak Ibu rahimahumullah, sepertinya Ustadz Idris kembali ada gangguan sinyal, mohon maaf mengambil alih. Baik, Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin ada yang terakhir perlu disampaikan oleh Kabir Kokop kepada kita sebagai penutup Ustadz, mungkin mau salam-salaman atau mau pamit-pamitan kepada kita. Silakan Ustadz. Kita masih ada waktu 2 menit Ustadz. Silakan. Masih mute Ustadz suaranya. Masih mute. Oke. Silakan Ustadz. Mungkin buat teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, semoga selalu semangat gitu untuk menuntut ilmu dan siap untuk berangkat ke pedalaman
ke pelosok Nusantara. Dan untuk dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, makasih, syukron jazakallah khairan karena telah membina kita dengan kesabaran. Jadi akhirnya kita seperti ini untuk kita bisa dikirim ke pedalaman-pedalaman yang luar biasa tantangannya dan kita sanggup untuk melewatinya. Dan untuk orang tua kami yang di Dewan Dakwah Islamiyah, semoga selalu sehat walafiat dengan kondisi yang ada gitu. Dan untuk yang lembaga Laznas Dewan Dakwah, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu untuk teman-teman yang ada di sini. Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya Ustaz. Mohon maaf mengganggu aktivitas dakwah antum. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah saya sudah kita berjumpa di pagi sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan pahala yang berlipat ganda atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan ini. Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kami menutup kajian pada acara pada sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman yang insya Allah akan kami tampilkan di layar. Masya Allah, Bapak Ibu rahmatullah, insya Allah kami persiapkan pintu yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dakwah ini. Sejujurnya jamaah rahmatullah sangat-sangat kami butuhkan, karena sekali lagi seperti yang kami sampaikan kemarin-kemarin bahwa dakwah ini tidak bisa dipikul oleh satu lembaga atau satu orang saja, namun harus ada kolaborasi antara umat muslim, khususnya yang kita memiliki tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di layar Bapak Ibu rahmatullah sudah kami tayangkan untuk krisnya, boleh silakan zakat dan infak sedekahnya. Kemudian boleh juga ditransfer di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 728 2020728 atas nama Laznas Dewan Dakwah. Dan kemudian juga bisa melalui Bank Muamalat Indonesia dengan nomor rekening 301 007 1848. Mohon maaf, 1846. Dan Bapak Ibu rahmatullah boleh bisa menghubungi kontak person kami. Dan insya Allah Bapak Ibu rahmatullah pada kesempatan yang lain pun kami akan menghadirkan kembali sesi yang keempat, kalau nggak salah, sesi yang keempat dakwah sama seperti ini, namun kita akan mengundang dai, mohon maaf, host agar ditampilkan acara selanjutnya. Iya, insya Allah kita akan masukkan ke kegiatan selanjutnya di hari nanti akan kami informasikan melalui grup WA. Demikian Bapak rahmatullah, sekali lagi mohon dukungannya atas kegiatan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai saksi bahwa kita termasuk di antara pejuang-pejuang dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, kami seluruh kerabat kerja Laznas Dewan Dakwah undur diri dan memohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah dan juga kalimat-kalimat yang sedikit agak sedikit kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, jazakumullah khairan katsiran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dari kami semua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih. Maaf Ustaz Kabir Koko, Bapak Ibu silakan menyampaikan. Kalau Afani terputus-putus Bapak Ibu. Sinyal kami ada sedikit kendala di sini di Rajak. Mohon maaf, jazakallah sekali lagi Bapak Ibu, barakallahu fiik ya. Ustaz Kabir Koko, terima kasih Ustaz Kabir. Semangat terus, istiqomah, ya, kabar-kabar. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustadznya tetap sehat semua. Ustadz Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Banyak salam Ustaz Kabir.
dari jamaah luar biasa. Walaupun jauh tapi insya Allah udah dekat di hati ya Ustaz ya. Amin. Yang dekat sih Pak. Izinlah Ustaz. Insya Allah ke depan nanti ini kita bikin apa rumah Quran gitu ya. Kalau Amin, melihat insya Allah. dari Ustadz Kabir Kokob sampaikan tadi, insya Allah. Ya. Doakan kita Ustadz Kabir, semoga Allah mudahkan. Itu maaf sedikit di luar itu logistiknya Boleh. gimana tuh Ustaz ya di sana Ustadz Kabir? Iya betul Ustaz. Logistik keperluan itu Ustaz. Kalau lagi bangun-bangun juga. Material atau apa gitu tuh bisa digambarkan sedikit Ustaz dari kota terdekat atau di mana? Di sini nih biasa digunakan bangunan dari kayu sih. Kayu. Bukan. Jadi pakai tungku. Oh. Tidak pakai, iya. Jadi sebagian besar pakai kayu sih. Apa panggrong ya apa sih? Jadi pondasinya tuh kayu-kayu besar gitu ya? Panggung. Oh, panggung. Pakai panggung. Ya, seperti yang belakang ini. Oh, begitu, Pak. Oh, iya. Ya, boleh sambil berjalan Ustadz Kabir. Boleh Ustaz, antum puter-puter itu. Masya Allah, ini pemandangan luar biasa nih, Ustaz. Antum puter kamera gitu, Ustaz, kondisi antum, Ustaz. Oh, di atas. Kalau jalan, Anda tahu bisa patah ini. Allah, Masya Allah. 0% enggak? Tapi dia walaupun 0% bisa. Antum tinggal di situ, Ustaz? Bagian atas lagi. Bukan di sini. Ada buat pondok kecil sih. Iya, walaupun kita se-alma mater, tapi belum pernah ke rumah antum kita. Jadi belum tahu. Oke, kayaknya Anda pamit mungkin ya. Anda belum sholat asar. Baik, iya, di sana lebih cepat 2 jam, Bapak. Iya, lebih cepat. Lebih cepat 2 jam, berarti sudah lewat asarnya. Iya, Afan Ustaz. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz. Sekolah sehat selalu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Oke, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat saudara-saudara di sana Ustadz Kabir ya. Oke, siap. Orang tua, insyaallah luar biasa. Siap. Saya izin live Ustadz semua. Pamit. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan nanti kami undang lagi Pak ya. Siap Ustadz, ditunggu. Insyaallah. Ustadz Idris hilang lagi Ustadz Idris. Sinyal hilang lagi dia. Baik, terima kasih Mbak Syam. Mana Mbak Syam, Mbak Zatin. Terima kasih atas supportnya, Ustadz Ali Ikram. Ya, kita sudah ini memasuki asar ini. Terima kasih atas supportnya semua teman-teman sekalian. Lasnas Dewan Dakwah. Halo. Sama-sama, Ustaz. Ya, tampaknya semuanya off kamera semua ini panitianya nih. Ayo kita foto bersama, kita kirim di grup sebagai motivasi. Ayo. Tampakkan, ayo semuanya saya mau foto nih. Ayo. Siap-siap. Lagi pakai kaos. Oke. Mbak Zatin ada ini beda nih ya, Mbak Zatin sama Mbak Ayi Rosiah nih. Mirip. Saudara ya? Insyaallah. Mirip banget saya lihat. Jangan-jangan saudara ini. Oke, saya foto ya. Persiapan ya. 1, senyum manisnya. 2, lepas dulu maskernya. Mas Haris ya. 1, 2, 3. Insyaallah. Oke. Mbak Sofia boleh. Silakan. Sekali lagi saya ambil fotonya. Tadi lupa ya sama jamaah sekalian ya. Mbak Ayi kurang dekat Mbak. 1, 2, 3.
Oke, insya Allah. Terima kasih. Selamat Sama Ustaz. Mbak Ayi Rosia ini panitia juga. Saya Jemaah. tim Ya, Saya- gimana? saya jelasnya Mbak Sam deh yang jelasin. Siapa beliau nih, Mbak Zatin, Mbak Syam? Teman. Oh, Masya Allah. Mohon di dukungannya Mbak ya, dikirim ke grup-grup yang lain ya. Kalau punya jamaah, kegiatan-kegiatan kita biar bisa di-support ini, Masya Allah luar biasa apresiasi dari jamaah. Ya, apalagi kemarin disampaikan banyak yang tidak terinfokan. Nah, banyak yang tidak terinfokan. Oke, thank you Ustadz Ali Ikram. Kapan ini ininya nih? Jadwalnya ini? Antum ada di mana nih Ustadz? Masih mute Ustadz Ali Ikram. Di Rajab, Ustaz. Ada di mana? Rajab. Derajat. Rajab. Oh, Rajab. Kapan ini jadwalnya Ustadz? Jadwalnya, Ustaz. Jadwal ininya. Kita tanya-tanya, kulik-kulik nih. Aneh di belakang panggung aja, Ustaz. Ditawarin jadi kori ya. Panitia Aneh yang menyiapkan saja. Oke deh, kalau gitu. Udah azan nih di Bekasi, Tambun dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman semua. Mas Haris, Mas Zatin, Ustadz Ali Ikram, Mbak Ayis, Mbak Ayi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Izin ya. Salam. Terima kasih Mbak Ayi udah hadir di acara siang ini. Iya, baru gabung udah habis ya. Ya, tadi dari jam 1. Iya, biasa habis memutari Jakarta pakai Z. Insya Allah hari Senin ada lagi Mbak, Senin sore. Insya Allah. Insya Allah nanti siap nyimak Insya Allah. Mudah-mudahan ada kegiatan. Baik, siap. Pamit Mbak, mari. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.